pada hari ini tanggal 4 Oktober 1965 kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita di Lahanan Jenderal dengan satu perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. 4 hari setelah pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau lebih dikenal G30 SPKI, tepatnya Senin 4 Oktober 1965, Maijen TNI Soeharto berhasil melacak keberadaan para jenderal yang menjadi korban kekejaman pemberontakan PKI. Soeharto yang merupakan pejabat tertinggi di TNI AD kala itu ditunjuk menjadi penanggung jawab penumpasan G30 SPKI sekaligus menemukan jenazah para korban di lubang buaya. Sementara itu, Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD menjaga ketat lokasi sekitar lubang buaya. Dengan senjata terisi penuh mereka bersiaga. Apalagi malam sebelumnya pasukan Cakrabirawa mencoba mengambil jenazah di dalam sumur. Upaya itu gagal karena pasukan RPKAD berhasil mengusir mereka. Panglima Kostrad Maijen Soeharto memimpin penggalian jenazah. Satu persatu jenazah dinaikkan dari dasar sumur. Kondisinya sudah busuk karena sudah 3 hari lebih terkubur dalam sumur yang lembab. Jenazah 7 pahlawan revolusi tersebut diangkat di lubang buaya. Tugas itu dijalankan oleh pasukan intai amfibi KKO TNI AL dengan masuk ke dalam sebuah sumur tua dan memasang tali guna mengevakuasi jenazah. Para korban tersebut antara lain jenazah Lejen Ahmad Yani, Maijen Mastirto Darmo Harjono, Maijen Siswondo Parman, Maijen Suprapto, Brigjen Donald Ishak Panjaitan, Brigjen Sutojo Siswo Miharjo, dan Letu Pierre Tendian langsung dimasukkan dalam peti. Soeharto yang memimpin langsung operasi evakuasi jenazah memberikan pidato. Soeharto menyesalkan pembantaian para jenderal sekaligus menaruh curiga jika oknum TNI terlibat dalam pembantaian tersebut. Pada hari ini tanggal 4 Oktober 1965 kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita di Lahanan Jenderal dengan satu perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah di lubang buaya. Daerah lubang buaya adalah termasuk dari daerah lapangan Halim. Dan kalau saudara-saudara melihat pula fakta bahwa dekat pada sumur ini telah menjadi pusat daripada latihan Subwan dan Subwati yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Mereka melatih para anggota-anggota dari Pemuda Rakyat dan Gerwani. Suatu fakta, mungkin mereka itu latihan dalam rangka pertahanan di Bangkalan, akan tapi nyata menurut anggota Gerwani yang dilatih di sini, yang sekarang tertangkap di Cirebon adalah orang dari Jawa Tengah, jauh
daripada daerah tersebut. Jadi, kalau menurut fakta-fakta ini, mungkin apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, Panglima Besar, pemimpin besar revolusi yang sangat kita cintai bersama ini, bahwa Angkatan Udara tidak terlibat di dalam persoalan ini, mungkin ada benarnya. Tetapi tidak mungkin tidak ada hubungan dengan peristiwa ini daripada oknum-oknum daripada anggota Angkatan Udara. Oleh sebab itu, saya sebagai warga daripada anggota Angkatan Darat mengetok jiwa, perasaan daripada patriot Angkatan Udara. Bila mana benar-benar ada oknum-oknum yang terlibat dengan pembunuhan yang kejam daripada para jenderal kita yang tidak berdosa ini. Saya mengharapkan agar supaya para patriot anggota Angkatan Udara membersihkan juga daripada anggota-anggota Angkatan Udara yang terlibat dalam petualangan ini. Saya sangat berterima kasih bahwa akhirnya Tuhan memberikan petunjuk yang terang jelas pada kita sekalian bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, setiap tindakan yang tidak baik pasti akan terbongkar. Dan saya berterima kasih pada satuan-satuan, khususnya dari Resimen Palako, dan juga anggota-anggota dari KKU, dan satuan-satuan lainnya, serta rakyat, yang telah membantu menemukan bukti ini, dan turut serta mengangkat jenazah ini, hingga jumlah daripada korban seluruhnya dapat kami temukan. Sekianlah yang perlu kami jelaskan pada saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Pada hari ini 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing, kita menyaksikan pembongkaran jenazah para jenderal kita dengan satu perwira pertama dalam satu lubang sumur lama. Jenderal-jenderal kita dan perwira pertama ini telah menjadi korban kebiadaban dari petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau melihat daerah ini ada di kawasan Lubang Buaya. Daerah Lubang Buaya termasuk Lapangan Halim. Kalau saudara melihat fakta dekat sumur ini telah menjadi pusat latihan dari Sukwan dan Sukwati yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Mereka melatih anggota pemuda rakyat dan Gerwani. Satu fakta mungkin mereka latihan dalam rangka pertahanan pangkalan, tapi menurut anggota Gerwani yang dilatih di sini dan ditangkap di Cirebon adalah pulang dari Jateng jauh dari daerah tersebut. Kalau melihat fakta-fakta apa yang diamanatkan Presiden dan pemimpin besar revolusi yang sangat kita cintai, bahwa Angkatan Udara tidak terlibat mungkin ada benarnya. Tapi tidak mungkin tidak ada hubungan dari peristiwa ini daripada oknum-oknum Angkatan Udara. Saya sebagai anggota daripada Angkatan Darat mengetok jiwa dan perasaan daripada patriot Angkatan Udara bila mana benar-benar ada oknum yang terlibat dengan pembunuhan yang kejam dari para jenderal kita yang tak berdosa ini. Saya berharap anggota patriot Angkatan Udara membersihkan anggota Angkatan Udara yang terlibat petualangan ini. Saya berterima kasih akhirnya Tuhan memberikan petunjuk yang terang jelas pada kita sekalian. Bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, bahwa setiap tindakan yang tidak baik akan terbongkar. Saya berterima kasih pada satuan-satuan khususnya Resimen Palako, KKO, satuan lainnya serta rakyat yang membantu menemukan bukti ini dan turut serta mengangkat jenazah ini.
sehingga seluruh korban bisa ditemukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.